Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, pada kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, apa itu uji validitas dan uji reliabilitas? Uji validitas ini tujuannya adalah untuk mengetahui kevalidan suatu instrumen atau kuesioner yang digunakan oleh seorang peneliti sehingga pertanyaan atau item yang ada pada instrumen tersebut benar-benar relevan dan tepat untuk menggambarkan konsep yang ingin diteliti. Dan sedangkan uji reliabilitas itu bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner atau instrumen yang kita berikan itu hasilnya konsisten ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Nah, untuk menguji validitas dan reliabilitas ini ada beberapa cara. Untuk validitasnya ada 2 cara dan untuk reliabilitasnya ada 1 cara. Bagaimana kita melihatnya? Yang pertama yaitu untuk uji validitas, yang pertama adalah membandingkan R hitungnya dengan R tabel. Nah, jika R hitung itu besar dari R tabel, maka item tersebut adalah valid. Namun, jika R hitung kita pada SPSS tersebut kurang dari R tabel, maka item tersebut tidak valid. Nah, cara kedua untuk melihat validitasnya adalah dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi yang kita dapatkan dari SPSS tersebut kurang dari 0,05, maka item tersebut valid. Namun, jika nilai signifikansi yang kita dapatkan besar dari 0,05, maka item tersebut tidak valid. Lalu, bagaimana cara membaca R tabel ini? Nah, cara membacanya kita bisa melihat pada tabel distribusi nilai R tabel dengan nilai signifikansi 5% atau 1%. Jika kita menggunakan 5%, itu artinya adalah tingkat kesalahannya 5%, sehingga tingkat kepercayaannya 95%. Namun, jika signifikansinya kita ambil yang 1%, maka itu artinya adalah tingkat kesalahannya 1% dan tingkat kepercayaannya 99%. Nah, biasanya untuk meneliti kita menggunakan signifikansi yang 5% saja. Selanjutnya kita akan coba melihat tabel distribusi nilai R tabel ini. Rekan-rekan bisa juga melihat ini dari Google. Ini sudah standarnya, ada yang level signifikansinya 5% dan ada juga yang 1%. Dan kita melihatnya dari N ini. N itu artinya adalah jumlah responden kita. Nah, nanti dari SPSS tersebut kita akan bandingkan dengan R tabel ini. Jadi, R hitung itu dari nilai yang kita dapatkan di SPSS, sedangkan nilai R tabel itu sudah ada di tabel distribusi berikut ini. Jadi, rekan-rekan bisa membandingkannya dengan R tabel berikut ya, untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu item di instrumen yang kita punya. Nah, langkah-langkahnya bisa kita lihat pada slide berikut ini. Nanti untuk supaya lebih mengerti akan kita coba praktek langsung dengan SPSS-nya. Nah, saya sudah merangkumnya jadi 10 langkah. Nah, rekan-rekan nanti bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Nanti untuk hasilnya, untuk contoh datanya juga akan saya paparkan di sini supaya rekan-rekan bisa mencobakannya juga di rumah. Kita akan coba nanti dengan data 15 responden atau N-nya 15 nih ya, dengan jumlah itemnya 10 pada kuesioner tersebut atau variabel X-nya 10.
Lalu kita akan coba selanjutnya bagaimana langkah-langkahnya. Mari kita simak tutorial berikut ini. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan bagaimana cara mencari validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS ya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan uh, tabulasi data uji coba variabel X ya, X1, X2 sampai X10 dengan jumlah respondennya adalah 15, A, B, C sampai O ya. Nah, caranya adalah kita kopikan ini, semua data ini kecuali kolom nama dan baris, judul barisnya. Ctrl C, lalu kita pastikan dia di aplikasi SPSS. Ini aplikasinya sudah dibuka. Nah, nanti ada data view di sudut kanan bawah, sudut kiri bawahnya, dan juga variable view. Nah, jangan sampai salah, kita akan mempastikannya di data view ya teman-teman. Silahkan dipastikan Ctrl F di sini. Nah, dia akan sudah berubah. Ada X1 sampai X10, kemudian ada total ya. Di sini kan masih judulnya masih par 000 gitu ya. Kita mau judulnya ini berubah menjadi X1 sampai X10. Caranya dengan mengklik variable view. Nah, kemudian ganti ini teman-teman. Jadi X1, X2, nah, sampai X10 ya. Supaya teman-teman nggak bingung nantinya. Nah, untuk yang baris ke-11 ini kita ganti jadi total. Total ya. Nah, jika sudah kita kembali ke variabel data view tadi, sudah berubah judulnya X1 sampai X10 dan total. Langkah-langkah untuk mengetahui validitasnya adalah klik Analyze, pilih Correlate, pilih Bivariate. Nah, ini di kolom kirinya X1 sampai X10 kita pindahkan ke kanan teman-teman. Kita blok X1 sampai X10, total tidak ya. Kita pindahkan ke kanan. Kemudian pastikan versionnya tercentang ya, correlation coefficient-nya yang version ini tercentang. Kemudian total, kemudian OK. Nah, ini dia hasilnya sudah keluar. Nah, version correlation-nya yang akan kita lihat. Ini min 0,403. Jadi sebelum titik ini bacanya 0, teman-teman. Min 0,403. Nilai signifikansinya 0,137 dan nilai N-nya atau jumlah respondennya adalah 15 ya. Nah, untuk S2 nilai R hitungnya adalah 0,153. Jadi persen correlation-nya itu adalah R hitungnya ya. Nah, 0,153, X3-nya adalah 0,130, X4 0,422, X5 min 0,149, X6-nya 0,747, X7 0,549, X8 0,374, X9-nya min 0,091, dan X10 adalah 1. Nah, data ini bisa kita pindahkan ke Excel. Nah, kita bisa mengetahui valid atau tidaknya dari dua cara sebelumnya sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, membandingkannya R hitung dengan R tabel. Kemudian melihat nilai signifikansi, apakah dia lebih kecil dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05. Nah, kita lihat yang X1. X1 R hitungnya adalah min 0,403. Itu artinya
R hitungnya kecil dari R tabel, teman-teman. Datanya tidak valid. Nah, tidak valid ya. Kenapa? Nah, R tabel tadi adalah 0,514 dengan jumlah N-nya 15. Kita lihat kita buka lagi distribusi nilai R tabel sebelumnya. Untuk N15 ini dengan signifikansi 5%, nilai R tabelnya adalah 0,514. Nah, dari sanalah kita tahu bahwa R tabelnya 0,514. Nah, jadi dia tidak valid ya teman-teman. Kalau yang X2-nya 0,153, dia juga kecil dari 0,514. Itu artinya tidak valid juga teman-teman. X3-nya 0,130 sama juga kecil, tidak valid juga ya. Nah, 0 X4-nya 0,422 itu tidak valid juga. X5-nya juga tidak valid. X6-nya ini dia valid karena 0,747 ini dia adalah besar dari R tabel. R tabelnya 0,514. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Jadi, untuk membandingkan R hitung dan R tabel, teman-teman sudah tahu. Nah, kita gunakan cara yang kedua. Bisa melihat dari nilai signifikansinya di baris kedua, di bawah nilai percent correlation-nya ini, teman-teman. Untuk X1 dia 0,137 nilai signifikansi yang kita dapatkan dengan SPSS. Nah, kita bandingkan dengan 0,05, besar dari 0,05. Nah, jadi dia tidak valid ya. Nah, untuk X2 0,586 besar juga dari 0,05 itu tidak valid juga teman-teman. Kita cek yang X6 0,001 kecil dari 0,05, dia valid. Nah, teman-teman, itu dia dua cara mengetahui validitas dari item instrumen kita. Nah, saya yakin teman-teman sudah paham dan bisa mencoba dengan tabulasi data yang teman-teman punya dan juga jumlah responden yang sudah teman-teman dapatkan. Selanjutnya, kita akan coba bagaimana mencari reabilitas lagi, teman-teman. Kita kembali ke SPSS tadi. Dengan data yang sama, caranya adalah analyze, pilih scale, pilih reliability analysis. Nah, kita pindahkan juga kembali X1 dan X10-nya ke kolom items sebelah kanan. Kemudian pilih statistik. Nah, yang totalnya tidak masuk tadi ya. Jadi centang scale if item deleted, yang lainnya tidak usah diganggu. Lalu klik continue. Pastikan modelnya alpha dan oke. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Kita lihat yang Chromebase alpha-nya 0,556 dengan jumlah item 10 ya. Nilai X-nya ada 10, X1 sampai X10. Yang lain-lainnya tidak kita perhatikan, kita hanya melihat nilai dari Chromebase alpha-nya ini di reliability statistik, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah dia reliable atau tidak, maka dia tidak termasuk, dia tidak reliable, teman-teman. Karena kecil dari 0,6. 0,556 ini kecil dari 0,6. Jadi datanya tidak reliable. Nah, saya yakin teman-teman bisa, ini mudah sekali, hanya perlu mengulang-ulang saja. Demikian tutorial kali ini, cara mencari uji validitas dan uji reliabilitas dengan aplikasi SPSS. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.